I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita tuturkan kehadiran Nabi besar Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah buku yang mana insya Allah Ta'ala buku ini tidak asing bagi kita sebagai thalibul ilmi, yang mana buku ini berjudul Mabahis fi Ulumil Quran, atau lebih akrab dengan sebutan pengantar studi ilmu Al-Quran. Nah teman-teman, kitab ini itu dikarang oleh seorang syekh, yang mana syekh ini bernama Syekh Manna Al-Qattan, dan kitab ini diterbitkan di sebuah maktabah yang bernama Maktabah Wahbah. Maktabah ini terletak di kota Kairo. Buku ini diterbitkan pada tahun 2004 atau lebih kurangnya di tahun 1425 Hijriyah. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki bagian pembahasan dalam isi kitab ini, kita ada baiknya menanyakan kepada diri kita sendiri, apa sih alasan kita untuk mempelajari ilmu Al-Quran? Nah, sebelum itu kita tanyakan, ada baiknya kita mendengarkan apa yang Allah sampaikan pada kita dalam surah Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'malunas shalihat anna lahum ajran kabira. Nah, Allah mengatakan, Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk dan juga jalan yang lurus, wa yubashsyiral mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukminin, alladzina ya'malunas shalihat, yang mana orang-orang mukmin yang melakukan atau mengerjakan amal saleh, anna lahum ajran kabira, bagi mereka lah pahala yang besar. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Nah, disinilah poinnya teman-teman. Al-Quran itu memberikan petunjuk dan juga jalan yang lurus bagi kita. Disitulah sudah menjadi alasan bagi kita untuk apa sih kita mempelajari ilmu Al-Quran, agar kita diberikan petunjuk oleh Allah dan juga jalan yang lurus. Nah, selanjutnya kita akan membahas sisi dari dalam kitab itu sendiri. Teman-teman, pada kitab ini dijelaskan ada setidaknya terdapat 26 pembahasan, yang mana pembahasan yang pertama itu meliputi tentang ulumul Al-Quran dan juga sejarah perkembangannya. Terus yang pembahasan selanjutnya itu ada pembahasan tentang Al-Quran, tentang wahyu, tentang Makki dan Madani. Terus ada pengetahuan tentang ayat pertama dan ayat yang terakhir kali turun. Terus di dalam kitab ini juga terdapat pembahasan tentang asbabun nuzul, terdapat juga tentang pembahasan tentang turunnya Al-Quran. Terus ada juga pembahasan tentang pengumpulan dan penertiban Al-Quran. Terdapat juga pembahasan tentang turunnya Al-Quran dengan huruf yang 7. Terus ada juga pembahasan tentang qiraat dan qurra. Ada juga pembahasan tentang kaidah penting untuk para mufassir. Terus ada juga pembahasan tentang perbedaan antara muhkam dan mutasyabih. Ada juga pembahasan tentang lafaz umum dan lafaz khusus. Terus ada juga pembahasan tentang nasikh dan mansukh. Tidak hanya itu saja kawan-kawan, di dalam kitab ini juga terdapat tentang
ilmu tentang mutlak dan muqayyad, terus ada mantuk dan mafhum, ada pembahasan tentang kemukjizatan Al-Qur'an, terus ada pembahasan tentang amsal Al-Qur'an, ada tentang pembahasan qasam dalam Al-Qur'an, ada pembahasan tentang perdebatan dalam Al-Qur'an, terus ada qasas-qasas dalam Al-Qur'an. Tak hanya itu, di dalam kitab ini itu juga terdapat pembahasan tentang terjemah Al-Qur'an, terus ada pembahasan tentang tafsir dan takwil, ada syarat-syarat dan adab dari seorang mufassir, pembahasan perkembangan tafsir dari masa ke masa, dan pembahasan yang terakhir itu membahas tentang biografi beberapa para mufassir. Nah, teman-teman, dalam buku ini itu dijelaskan begitu banyak, terdapat pembahasan yang begitu kompleks. Dia itu udah mencakup semuanya di sini, teman-teman. Jadi buku ini sangat recommended. Kenapa recommended? Di dalam buku ini tidak hanya sejarah tentang ulumul Al-Quran dan juga perkembangannya, tapi di dalam ini juga terdapat ilmu-ilmu yang mana ilmu itu harus kita pelajari tentang dalam Al-Quran. Ada juga tentang tafsir dan takwil. Nah, buku ini itu udah sangat komplit, teman-teman. Di dalamnya juga terdapat tentang biografi para mufassir yang mana itu bisa menjadi acuan bagi kita dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Nah, bagi teman-teman para thalibul ilmi, ini buku udah sangat kompleks, udah sangat memumpuni, udah sangat komplit lah intinya. Nah, jadi buat teman-teman para thalibul ilmi, ini kitab yang sangat recommended. Nah, tujuan dari seorang Syekh Manna Al-Qattan dalam menerbitkan buku ini ya untuk mempermudah kita para thalibul ilmi untuk mendalami ayat-ayat Al-Quran, yang mana ayat-ayat Al-Quran itu yang dalamnya yang tak berujung, luasnya tak bertepi. Dengan begitu, dengan adanya penerbitan buku ini, maka memudahkan bagi kita sebagai para thalibul ilmi dan juga para mahasiswa mempermudah dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Nah, teman-teman, itulah review buku kita pada kali ini. Buat teman-teman yang ingin berminat, bisa mencarinya di maktabah-maktabah tertentu, yang mana buku ini insya Allah akan memberikan kepada kita manfaat yang begitu luar biasa. Dan semoga dengan adanya buku ini menjadikan kita lebih tadabbur akan ilmu-ilmu Al-Quran dan juga isi-isinya. Baiklah teman-teman, cukup sekian review buku kita pada kali ini. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.